Presiden dan tentunya saya sebagai orang yang bertanggung jawab menyiapkan paperwork-nya dan sebagainya. Sekarang Inavan pada waktu itu modalnya 2,4 triliun, 6 triliun Prof. Sekarang angkanya sudah lebih dari 100 triliun. Nah, Jakarta ini anggaran pendapatan daerahnya, belanja daerahnya itu sekitar 81 triliun. Silvanya sekitar 5-6 triliun. Kenapa nggak dipakai silvanya, katakanlah 5-6 triliun itu 3 triliun untuk membuat Jakarta Funding? Kenapa ini bisa? Karena yang namanya Jakarta maupun Indonesia nggak pakai kolateral dalam hal bisnis. Kolateralnya siapa sih? Ya Jakartanya sendiri. Kolateralnya siapa sih? Ya Indonesia itu tadi. Sehingga dengan demikian, dengan cara itu saya yakin selama dikelola secara profesional ini akan menjadi pendapatan baru. Selama ini Jakarta hanya bergantung pada pajak dan restitusi. Sehingga dengan demikian ada hal yang baru. Apalagi yang baru dari apa yang kami pikirkan, persoalan di Jakarta yang paling utama itu hunian, terutama bagi Gen Z dan juga milenial. Bagi yang mau nikah itu selalu yang menjadi trauma adalah hunian. Bahkan kemarin ada film terakhir yang mengenai Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Itulah yang kemudian mengganggu pikiran saya. Saya diskusi dengan Bang Dol dan tim, gimana kalau kemudian kita kembangkan yang namanya kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor puskesmas, kantor atau sekolah-sekolah yang ada. Misalnya puskesmas 1, 2, 3 dibuat yang bagus sekali untuk puskesmas, 4, 5 untuk co-working space supaya anak-anak kita punya tempat baru untuk bekerja dan berkreasi, baru di atasnya 6, 7, 8 dan seterusnya menjadi hunian. Daerah yang misalnya di Menteng nggak apa-apa, kita siapkan untuk kelas menengah ke atas, nggak apa-apa. Tetapi daerah yang seperti agak terpinggirkan harus diwajibkan untuk yang meninggal ya adalah menengah ke bawah. Dan untuk itu saya yakin akan lebih baik dibandingkan dengan program-program rumah susun yang sebelumnya. Karena apa? Nggak ada pembebasan lahan. Sama sekali nggak ada pembebasan lahan. Termasuk kalau kemudian kantor kecamatan, rata-rata kantor kecamatan di Jakarta luas areanya itu antara 5.000 sampai 6.000, bahkan ada yang 8.000. Kalau lantai 1, 2, 3 kita bangunkan kantor kecamatan yang bagus, lantai 4, 5 co-working space, semua orang bisa berkreasi dan dikelola secara profesional, di atasnya untuk hunian. Itulah yang kemudian menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Gen Z dan milenial yang sekarang ini mereka, Prof. Amin, pada takut untuk nikah karena mereka tidak terbayang bagaimana punya rumah. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai terobosan itulah yang akan kami lakukan. Termasuk sekarang ini sudah tidak bisa lagi Transjakarta, tetapi harus Trans Jabodetabek karena sudah menjadi aglomerasi. Maka orang yang dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, Bogor dan sebagainya, kalau aglomerasi itu benar-benar sudah terkoneksi, mereka nggak perlu membawa mobilnya sampai Jakarta. Dan untuk 15 golongan kita gratiskan, Prof. Amin. Kenapa kita gratiskan? Sekarang ini sebenarnya sudah gratis untuk naik bis transportasi. Di antaranya yang gratis itu adalah ASN, TNI, Polri, disabilitas, orang dengan pendapatan tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau ini kita gratiskan untuk busway, kita gratiskan untuk LRT, kita gratiskan untuk MRT, maka orang yang siapapun akan menaruh kendaraannya itu di tempat ketika dia naik. Dan ketika dia naik kita buatkan parkir yang nyaman. Negara-negara dimanapun yang maju pasti seperti itu. Dan kami meyakini kalau itu dilakukan, maka ini akan menjadi sesuatu yang baru. Orang tidak lagi membawa mobilnya